Ibu-ibu, pertama saya ingatkan ya, diri saya sendiri dan kita semua ini kan, walaupun sebenarnya nanti pemilu itu Februari, buat Januari itu sekitar Februari tanggal berapa gitu, tidak kita hafal ya. Terus tahun 2024 itu, tapi nuansanya, romantikanya, dinamikanya sekarang sudah mulai hangat ya Bu ya. Merasakan enggak ya Bu ya? Merasakan ya? Ya, merasakan. Sampai-sampai apa ya? Ada oknum, perorangan atau kelompok ya. Tapi alhamdulillah di Jemberana ada lah. Tapi jangan sampai di Jemberana ada seperti itu. Sebab kalau di Jemberana, di wilayah kita, setelah ada gesekan yang begitu hangatnya sampai umpamanya clash dengan saudara, puik dengan saudara, baru saya menyampaikan itu namanya sudah terlambat. Sebab pencegahan lebih bagus daripada setelah terjadi konflik baru kita damaikan. Kan itu Bu ya, lebih bagus pencegahan. Jadi Bu ya, begitu dahsyatnya sekarang antar kelompok, antar oknum, begitu mudahnya untuk merendahkan, memojokkan seseorang, menyerang seseorang demi hasrat, mungkin hasrat politiknya atau hasrat apalah ya. Padahal kita tahu semua bahwa kita memang diciptakan berbeda. Seperti di surat Yunus ayat 99. Ibu ya, kalau memang Allah mau kita ini semuanya sama agamanya, sama sukunya, sama jenisnya, sama rupanya dan lain sebagainya, bisa. Tapi Allah kenapa tidak? Ya, kita ada yang berbeda warna kulitnya, beda sukunya dan lain sebagainya, beda keyakinannya. Kenapa? Itu semata-mata karena Allah ingin menguji keimanan dan ketakwaan kita. Ya Ibu ya, itu sadarilah bahwa dengan perbedaan ya itulah menjadi indah. Dengan perbedaan itulah kita menjadi kuat. Harapan kami dari Umaro bersama Pak Udar Idris ya, penyuluh, Bu Azza Nurhayati penyuluh ya, mari kita jadikan perbedaan yang ada sebagai kekuatan bersama, sebagai dasar untuk memperkuat ukhuwah dan silaturahim kita ya Ibu ya. Boleh kok beda pendapat, beda pilihan, boleh. Apalagi mungkin beda baju. Yang paling penting persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga ya Ibu ya. Sebab kalau kita sampai retak di masyarakat, di kelompok kecil masyarakat, jadinya kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa dan negara ini, malah ada celah untuk mereka masuk. Ibu ya, kita alhamdulillah astungkare di Indonesia dengan berbagai banyak agama, suku, bahasa ya, bahasa dan lain sebagainya, aman-aman saja. Walaupun ada gesekan di sana sini, itu kecil saja dan mudah diselesaikan. Sampai benua atau negara-negara tertentu Bu heran dengan negara Indonesia yang begitu banyak suku, bahasa, agamanya kok akur-akur saja. Sedangkan mereka ya di benua tertentu, tidak usah saya sebut ya, di negara tertentu yang notabene mayoritas penduduknya agama tertentu, malah tidak pernah akur. Setiap saat selalu terjadi bom dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau di negara Indonesia seperti itu, tidak mungkin bisa kita menyekolahkan anak kita, apalagi menyelenggarakan majelis taklim seperti sekarang ini. Itu Ibu-ibu ya.
Mari kami mengharap ya Bu ya, dengan sisa usia kita ini, mari kita manfaatkan, mari kita kelola dengan sebaik-baiknya, seolah-olah tiada hari tanpa ibadah itu Bu ya. Sebab kita tidak tahu ya, hidup, mati, jodoh, rezeki itu rahasia ilahi. Tugas kita hanya berusaha ya, terutama yang terkait dengan hidup dan mati itu sendiri Bu. Kadang-kadang kita lihat banyak orang tua yang sudah rentang, sakit-sakitan, tapi masih ya ada umurnya. Tapi sebaliknya ada saudara-saudara kita yang gagah perkasa, ya bodinya oke, tapi mungkin sudah rahasia ilahi pertimbangan Allah, kadang-kadang nggak sakit dapur langsung dipanggil oleh Allah. Untuk itu mari, ibaratnya kata orang bijak bahwa di dunia ini hanya persinggahan saja, sementara saja, tempat kita, tempat ladang kita untuk memperbanyak pundi-pundi ibadah kita. Untuk apa? Bekal di akhirat kelak ya. Ya, terus jangan sampai umpama lo ada yang berpikiran melanggar hukum dikit-dikit, sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang paling penting tidak diketahui oleh orang, tidak diketahui oleh tetangga, tidak tidak dijerat oleh hukum begitu umpamanya. Jangan ibu-ibu ya. Oke, lolos di dunia, jangan senyum-senyum saja. Sebab nanti kalau sudah di akhirat, panca indera kita semuanya menjadi saksi, tak bisa mengelak. Mungkin kalau pengadilan dunia, kalau kita lihai, apalagi punya pengacara yang oke umpamanya, bisa saja menyembunyikan sampai hakim terkecoh dan pemutusan umpamanya kita tidak bersalah. Iya, tapi di akhirat tidak, ya, sebab pengadilan Allah itu maha agung, maha kuasa. Sebab saksinya tangan kita dan seterusnya. Buat Nurhayati masih bisa nambah? Cukup ya, cukup. Ibu cukup kira-kira ya, sampai sini aja kaitannya pemilu aja ya Bu ya. Nanti ditambah lagi pertemuan akan datang. Ya, nanti ini semacam info saja Bu ya. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang masih ada info-info terkini, info-info aktual yang akan kami sampaikan Bu ya. Mungkin kaitannya dengan apa ya? Akhlak, moral, ya, etika dan lain sebagainya, atau kaitannya dengan usia perkawinan yang dulu perempuan boleh diizinkan nikah 16 tahun, sekarang diizinkan menjadi 19 tahun. Apa alasannya, apa dasarnya, nanti ya pada episode berikutnya. Atau ada juga dulu kalau zaman dulu Bu ya, dulu kalau orang tua kalau sudah melihat anaknya sudah tengokan, sudah perlu dicarikan jodoh, anak harus setuju, kan begitu kan? Tidak boleh tidak waktu itu. Tapi sekarang orang tua mau begitu, malah dibalik sama anaknya. Memangnya gua anak make. Kalau sudah, nah itu nanti gimana ceritanya? Nanti pada pertemuan berikutnya kita uraikannya Bu ya. Sebab masalah perkawinan paling tidak ada habisnya. Kenapa begitu? Karena umpama sekarang ini kita nikah. Katakan kalau lancar rezekinya 9 bulan sudah punya anak. Begitu juga nanti anak kita dewasa 17 tahun dan seterusnya nikah, punya anak lagi, tidak selesai. Itu memang perkawinan itu selalu aktual ya Bu ya, dan peraturannya juga selalu mengikuti peradaban manusia itu sendiri. Sebab kalau aturan dari dulu tetap gitu saja, peradaban berjalan, nanti terjadi gesekan di masyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi besar ya Bu ya. Yang penting kita syukuri aja dulu. Saya banyak kekurangan dan kelemahannya ya Bu aja ya, namanya juga manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.